Oke, mungkin bisa kita mulai ya Bapak Ibu Guru di jam 10 lebih 17 menit. Nanti sembari menunggu yang lain gabung dulu, kita mulai supaya semangat paginya ini masih terbakar begitu ya. Udara panas semakin semangatnya panas juga. Baik, saya akan mulai jalan-jalan di Pantai Cipiwatu. Ada banyak pohon alpukat. Pagiku hari ini akan seru bersama Bapak Ibu Guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Cakep. pagi. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Bapak Ibu Guru SMPN 1, SMPN 11, 13, 18 Borong yang pagi hari ini telah bergabung bersama kami yang kita nanti akan bersama-sama melakukan mentoring online pertama. Di tengah kesibukan Bapak Ibu Guru, kesibukan mengajar, kesibukan mengerjakan laporan, kesibukan urusan yang lain, tapi masih tetap menyempatkan hadir, kami applause. Kalau jempol saya ini ada lebih dari 2, saya kasih next-nya Bapak Ibu, tapi jempol saya cuma 2. Salam semangat. Baik, sebelum itu saya mau menyapa dulu dari masing-masing sekolah ya, supaya kita tahu semangat masing-masing. Terus gimana nanti euforia semangatnya mungkin dari SMPN 1 yang nonton bareng bisa kasih lambaian tangan atau bisa kasih di unmute dulu videonya. Selamat pagi Bapak Ibu guru SMPN 1. Oke, makasih. Oh, belum kedengeran ini suaranya. Ya, sepertinya belum terdengar ya Bapak Guru SMPN 1 ya. Oke, saya Oke, saya cek ombak dulu semangatnya sampai Bapak Ibu guru SMPN 1 Borong bisa lambaikan tangan atau di Halo Bapak Ibu unmute. Guru. Halo. Halo. Luar biasa. Kemudian Bapak Ibu guru SMPN 11 Borong yang juga ada kegiatan, mungkin sudah semuanya hadir. Selamat Selamat pagi, halo. SMPN 11 Borong. Oke, selanjutnya selamat pagi untuk Bapak Ibu SMPN 13 Borong. Wah, nah ini belum ada suaranya nih Bapak Ibu Guru. Boleh dong dinyalakan mic-nya. Oh, halo Pak Tersi. Halo. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih. Yang terakhir selamat pagi untuk Bapak Ibu guru SMPN 18 Borong. Halo. Oke. Baik Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan melakukan mentoring online 1, di mana nanti akan ada beberapa agenda yang akan menemani kita di pagi hari ini ya. Dan juga sekali lagi kami apresiasi. Iya, selamat. Terima kasih juga sudah hadir menyempatkan untuk mengikuti mentoring online di tengah kesibukan mengajar, urusan administrasi, laporan, dan lain sebagainya gitu ya. Ini masih ada Zoom-Zoom begini. Tapi semangatnya, kehadirannya luar biasa. Semoga apa yang kita lakukan hari ini, mentoring hari ini bisa memberi manfaat untuk kita dan juga untuk anak didik kita semuanya nanti. Kemudian agenda hari ini sebelum nanti Kak Jo memulai mentoring online. Saya juga ingin cek semangat kalau tadi setiap sekolah sekarang semuanya masih ingat nggak ya Bapak Ibu guru jargon kita pelatihan ICT itu supaya pagi ini menyala nanti kalau saya bilang pelatihan ICT 2025 kemarin jargonnya apa ya Bapak Ibu guru yang masih ada yang ingat kah? Udah lupa. Udah lupa ya? Jawabnya Ya. Urusannya lupa Pak Tarsi. Baik. Jadi supaya membakar semangat kita bersama ya. Dari SMP 1, 11, 13, 14, nanti kita bisa bilang guru cerdas berteknologi. Cerdas berteknologi.
Ombak ya, semangat. Dinyalakan semua mikrofonnya Bapak Ibu Guru, kita ramaikan pagi hari ini. Silakan bisa dinyalakan audionya. Oke. Oke, saya lepas semangatnya. Saya cek dulu pelatihan ICT 2005. Guru cerdas. Masih kurang ini suaranya Iya, Bapak Ibu. masih kurang ya Kak Cin, ya kita cek semangatnya lagi ya. Oke. Pelatihan ICT 2005. Guru cerdas. Teknologi. Luar biasa. Terima kasih untuk Wah, semangatnya. Baik, supaya tidak memakan waktu yang lama, mungkin juga Bapak Ibu Guru sudah kangen ingin mendengar suara Kak Jonathan dan juga penasaran kemarin pembedahan feedbacknya seperti apa, karya mana, bagian mana saya yang salah, bagian mana yang kurang sesuai. Kita akan belajar bersama, membedah bersama dengan panduan dari Kak Jonathan. Nanti juga Bapak Ibu Guru bisa sekali untuk menanyakan kalau karya saya mau dibedah, karya saya mau dikomen gitu ya untuk kebaikan bersama supaya nanti konten website Bapak Ibu Guru SMPN 1, 11, 13 dan 18 itu rame begitu ya aktivitas konten websitenya. Tapi tidak berlama-lama saya akan memanggil ya trainer Kak Jonathan untuk hadir di ruang virtual kita hari ini Bapak Ibu yang akan pagi hari kita. Baik, saya akan panggil panggilan mendalam. Bapak Ibu ini juga bisa sekali mengikuti panggilan supaya Kak Jo bisa hadir di ruang virtual kita. Panggil Kak Jonathan in action. Di atas ada apa? Lampu, kamera, rolling, action. Silahkan Kak Baik. Jonathan. Terima kasih Kak Alfi, Kak Cynthia. Selamat pagi Bapak Ibu Guru semua. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu. Halo. Halo. Mati dulu kayak. Halo. Baik, Bapak Ibu, mungkin bisa dikasih reaction seperti ini kabarnya. Jadi biar kami tahu Bapak Ibu terhubung dengan kami. Baik, Bapak Ibu semua, selamat pagi. Terima kasih sudah hadir pada kesempatan kali ini. Kita akan belajar bareng lagi Bapak Ibu untuk membedah atau melihat tulisan yang kita buat kemarin. Tadi Kak Alfi itu sudah membuat pantun. Saya juga ada pantun nih Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu guru semua sudah saya siapkan. Kurang lebih begini. Jalan-jalan pesiar ke Borong dari Manggarai. Jangan lupa Bapak Mama membeli pisang. Mari kita manfaatkan pelatihan hari ini untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Borong. Yeay. Lalu ada lanjutannya lagi nih. Alangkah baiknya durian dipetik di hari Selasa, masukkan ke karung lalu kita bawa ke pantai. Tetap semangat untuk pendidikan anak bangsa karena impian kita amatlah mulia. Yeay, terima kasih Bu. Boleh reactionnya Bapak Ibu? Di reactionnya. Oke, baik ya. Mungkin saya akan menampilkan slideshow. Kak Cynthia mungkin bisa di co-host. Yang hadir hari ini 27 orang atau ada yang sharing ya Bapak Ibu ya? Ada yang satu laptop 5 orang begitu ya? Ada yang ngobrol aja. Baik, oke saya sampaikan. Apakah sudah terlihat? Ya Bapak Ibu semua bisa dilihat. Ini adalah sesi mentoring daring atau online yang pertama dari kami. Isinya itu ya hanya untuk belajar aja melihat tulisan kita yang kemarin kita kerjakan, tulisan Bapak Ibu yang kemarin kita kerjakan. Nah, ini dari 98 tulisan atau peserta itu kurang lebih seperti ini Bapak Ibu yang sudah mengumpulkan tuh sebesar 87%. Terima kasih banyak Bapak Ibu sudah meluangkan atau mau mengerjakan tugas dan mengumpulkan tugasnya.
Kemudian ada dari tugasnya itu kami melihat itu koherensi antar paragraf itu nyambungnya sebesar 72%. Kemudian yang sudah memuat 5W1H itu sebesar 47%. Atau yang sudah melampaui atau jumlah katanya itu sebesar 150 itu sudah ada 23%. Jadi yang sudah diketik di Microsoft Word itu 35%, tidak apa-apa Bapak Ibu. Mungkin ini sesi mentoring online ini akan ada kaitannya dengan tugas akhir nanti setiap individu. Tidak sulit Bapak Ibu tugasnya, asalkan Bapak Ibu menyimak via sesi kali ini sampai akhir. Baik, kita mulai. Pertama mungkin dari tugasnya dari Bapak atau dari Ibu Dio Danul dari SMP 18 Borong. Ada ibunya? Apakah ada Ibu Dionisa? Ibu Dionisia? Ada Pak, ada. Ada. Baik. Halo Ibu, Ibu lagi di sekolah? Iya Pak. Lagi di sekolah sekarang Pak. Iya. Ini kami melihat Bapak Ibu semua bisa melihat ini Bapak Ibu ya. Hanya saja yang kami share, nanti Bapak Ibu boleh kalau tulisannya ingin sama diperiksa nanti bisa saling bilang atau di sesi ini ya Bapak Ibu ya. Mungkin dari tulisan dari Ibu Dionisa ini itu lihat semua poin yaitu judulnya menarik dan koherensi dan 5W1H-nya sudah ada gitu. Jadi hanya pembenahan di awalnya saja nih Bapak Ibu di websitenya ini. Itu website 12 Februari 2025. Seharusnya apa Pak Ibu Dionisia? Halo Ibu Dionisia. Kalau ini di website ini seharusnya tertulisnya apakah lokasi tempat, daerah, atau bagaimana Bu? Cek. Apakah terhubung? Oh, sebenarnya itu hari Pak mau kasih masuk ini ya, Pak, lokasi daerah. Cuman karena buru-buru dari saya taruh ke website gitu. Iya, iya Bu, betul. Jadi bisa ditulis Bapak Ibu guru semua bisa memperhatikan bahwa sini bisa tulis Borong atau lokasi kabupaten kah, desa kah, sekolah kah, begitu tanggalnya. Nah ini judulnya ini sudah menurut kami sesuai, yaitu kapitalnya sesuai dengan yang diajar yang setelah yaitu SMP 18 Borong meraih juara 2 lomba bina inovasi ya, inovasi siswa bisa tingkat sekolah binaan Astra. Mungkin ini sebentar dibetulkan Ibu Dion, ini inovasi begitu. Jadi ntar seperti ini. Kemudian kejadiannya tentang apa? Mungkin bisa di sini ada siapanya ya Astra melalui Yayasan Pendidikan Astra Mikael D. Ruslim gitu kan. Nah itu sudah sangat jelas di alinea pembukaannya. Membuka perlombaan tingkat siswa binaan Astra. Kapan? Bulan September 2024. Untuk kategori SMP ini kan sudah jelas kategorinya. Jadi hanya SMP dilakukan oleh Astra melalui YPA MDR itu di bulan September 2024. Nah, semua sekolah binaan ini mengikuti perlombaan termasuk SMP 18 gitu. Jadi pesertanya ada lagi nih 5 orang gitu kan, terdiri dari 4 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Nah, gitu kan. Terus siapa terus di mananya kan sudah di SMP 18 Borong. Kemudian tentang apa tuh sudah tentang lomba inovasi. Terus temanya namanya lomba pasti ada tema tentang apa itu dijelaskan juga tentang rekayasa teknologi agar seimbang. Mungkin ini ntar Ibu Dion di huruf kecil saja ya, R-nya dengan T-nya begitu. Rekayasa teknologi gitu, agar seimbang dengan proyek P5 ya. P5 ini udah tepat, tapi ya udah tepat ini kurang titik tek gitu ya. Sorry. Ya kurang titik di sini. Terus itu alinea pertamanya sudah sangat sudah sangat enak kalau kami baca gitu kan, sudah ada alurnya gitu. Baru yang alinea keduanya atau paragraf keduanya itu sambung lagi dalam perlombaan tersebut. Nah, jadi ada keterkaitannya kan. Siswa dan siswa SMP melakukan perakitan sebuah alat. Nah,
yang berfungsi untuk memotong rumput dan seterusnya. Baru ini disampaikan bagaimananya pada proses pengerjaan siswa-siswa sangat antusias gitu. Karena apa? Karena untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam lomba gitu. Jadi mereka dibimbing juga sama seorang guru. Jadi alinea kedua ini sudah sangat nyambung dengan hal pertama. Jadi ada simpulannya sedikit nih. Dengan demikian segala proses mereka lakukan hingga proses presentasi sudah selesai. Gitu. Lalu di sininya seharusnya Ibu Dion bisa dimasukin aja ke sini dalam lomba tersebut gitu. SMP 18 mendapatkan hasil yang sangat memuaskan, mendapatkan juara 2. Mungkin ada kata-kata yang mungkin harus diperbaiki lagi Bu Dion ya. Kata atau kemudian sangat, ini saya ingat ya, siswa-siswa dan Ibu sudah menuliskan 187 kata. Itu sudah sangat baik Ibu. Jadi 180 kata itu 2 paragraf atau ya sekitar segitu. Ada yang mau tanyakan lagi dari Ibu Dion terkait dengan review kali ini? Ibu udah Seperti kelas mungkin tinggal ditambahkan foto Iya Ibu. anak kemarin itu. Ya, sudah baik. Terima kasih Ibu. Kita kasih reaction love kalau Bapak Ibu. Reaction love itu Terima kasih Pak. ya. Oke. Nanti Kemudian baru hubungi lagi Pak. bagaimana Ibu? Nanti kalau ada kesulitan nanti bisa hubungi lagi. Iya, silakan. Boleh kontak kami, kontak Fasil, kontak Fasilnya juga boleh. Oke, siap Pak. Terima Baik. kasih Pak. Sama-sama. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi judulnya ini sudah sangat baik. Saya ulangi lagi, koherensi antara judul dengan paragraf ini sudah sangat oke, dan antar paragraf sudah sangat runut. Jadi kan dibaca juga enak begitu. Oke Pak, terima kasih. Ya, itu saja yang dari Bapak Ibu sekalian. Kira-kira ada yang mau ditanyakan terkait dengan hal ini? Ada ingin mau membagikan tulisannya untuk dilihat kami? Kalau tidak ada, kasih reaction lanjut atau lanjut kita ya. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu ya. Yang kedua itu contohnya dari semua tulisan yang ada semuanya sudah baik, tapi kami menyoroti hanya beberapa saja. Tapi di kesempatan ini kami buka kalau ada Bapak Ibu yang ingin secara langsung ingin membagikan tulisannya atau meminta saran dan koreksi. Ini review kedua seperti ini dari Ibu Justina Mina SMP 11 Borong gitu. Ada ibunya, ada Ibu Justina. Halo Ibu. Ibu Justina. Mari. Halo Ibu. Selamat pagi Justina di grup ini. Apa ada di Zoom ini? Iya, selamat pagi Mas Jonathan. Selamat pagi Ibu. Ya ini Bu tulisannya kami tampilkan. Mungkin ini itu sesuai yang bernama Sadu. Dengan tema menjadi apa ya? Menjadi seorang guru ya Ibu ya. Iya Mas. Ya. Ini secara keseluruhan sudah sangat baik Bu. Guru sabar, guru kreatif itu dari judulnya saja sudah sangat singkat. Guru sabar, guru kreatif gitu kan. Kok sabar kreatif gitu ya? Atau gimana nih gitu kan, dari ketika saya membaca udah sabar terus harus kreatif, atau ada kaitannya kalau dia sabar harus kreatif gitu, atau ini kedua hal yang berbeda gitu kan. Ketika saya membaca judul sudah sangat menarik perhatian dari saya sebagai pembaca atau netizen ya digital. Nah ini itu dari judul, dari koherensinya ini karena pengalaman Ibu, jadi tulisnya saya gitu. Saya mengajar sejak, nah mungkin sejak ntar satu aja Bu ya, tahun 2004 gitu. Oh ya.
tahunnya boleh tampilkan, boleh tidak. Itu mengenai gaya saja, gaya penulisan saja. Jadi tahunnya boleh dihilangkan, boleh pun tidak, karena 2004 itu sudah menjelaskan tahun gitu. Oke, Mas. Tidak apa-apa, terserah penulisnya gitu sebenarnya. Kemudian sampai saat ini ada pengalaman. Jadi ibu menyoroti pengalaman ibu yang berkesan ketika menjadi guru gitu. Itu ngajar Iya. di tahun 2023 di SMP 11. Namanya Sambung gitu ya. Dia tidak bisa membaca abjad bahasa Inggris gitu, dan karena ajarin tapi tetap aja siswanya ini diam gitu kan dengan kepala menunduk. Jadi ada apanya sudah terjawab, apa isi tulisannya, apa kejadiannya sudah jawab. Jadi tentang pengalaman mengajar, kemudian siapa itu ibu sendiri atau siswa yang diceritakan, kemudian di lokasinya di Borong, tahunnya 2023 gitu. Terus si Sadungnya kelas berapa? Kelas 8 ternyata kan. Kemudian terjawab di 51 HM itu sudah memuat gitu secara tersirat. Kemudian di paragraf kedua, ibu sabar tuh. Ibu saya pun tetap sabar mati siswa ini dan tidak cepat marah gitu. Jadi sesuai dengan judulnya, guru sabar. Oh, di sini masalah gitu. Jadi saya juga harus lebih kreatif dalam mencari metode yang tepat, yang sesuai dengan kebutuhan si murid tentunya kan. Ya, ibu memberikan solusi. Jadi di paragraf kedua ini disebutkan bahwa ibu memberikan gambar buah atau binatang berdasarkan abjad. Jadi itu membantu sebagai metode belajarnya ya Bu ya. Jadi metode belajar anak. Jadi, betul, Mas. Iya, jadi dengan begitu saya juga tahu nih ada hasilnya. Jadi si Sadung ini bisa baca huruf gitu, kata maupun kalimat singkat bahasa Inggris. Jadi prosesnya bagaimananya sudah terjawab di alinea kedua. Gitu Ibu Justina, terima kasih banyak. Ada yang mau dikomentari Bu atau yang ingin disampaikan lagi Bu? Ya, sampai saat ini sudah jelas, Mas. Lain kali kalau ada kesulitan saya japri. Iya Bu, boleh japri ke Kak Fasil, Kak Indah, Kak Alfi, Kak Fira, Kak Cynthia. Ada yang kebetulan dari Bapak tema tema di kelompok saya itu hari sudah ini sesuai dengan pengalaman saya, kemudian yang saya alami sehingga menarik sekali bagi saya. Yang walaupun di kelompok 1 itu hari sebenarnya saya ada tulisan juga, tapi karena judulnya di kelompok saya yang ini makanya ambil yang pengalaman sehari-hari. Iya. Baik, dari judulnya guru sabar, guru kreatif gitu kan, itu sudah singkat. Menarik perhatian. Dari Bapak Ibu dari SMPN 11 atau SMPN 13, 18, 1, ada yang ingin menyampaikan pendapatnya Bapak Ibu? Kami persilakan ya. Kalau ini ada 4 review yang ada 4 konten yang akan saya sampaikan pada hari ini. Tapi kalau Bapak Ibu sekali lagi kalau ada Bapak Ibu yang ingin direview atau dilihat lagi tulisannya boleh, silakan. Kita sama belajar. Lanjut ya Kak Cynthia. Oke. Sebentar. Baru yang ketiga ini dari Ibu siapa ya ini ya? Ibu Minardus Alako Welis dari SMP 13. Halo Ibu Minardus. Selamat siang. Selamat siang Ibu. Lagi di mana Bu? Lagi di sekolah ya Bu? Saya di sekolah Kak Jonathan. Iya, lagi sementara ikut Zoom ini. Baik Ibu, terima kasih banyak atas waktunya. Bapak Ibu, ini dari Ibu Minardus ada foto ditampilkan gitu. Kan, makanya saya soroti. Jadi ada foto, ada mungkin ini Ibu ya. Ada Ibu di dalam foto ya, in frame ya. Jadi judulnya itu pelaksanaan kegiatan pagelaran Bu? Pagelaran karya tingkat SMP. Pagelaran karya tingkat SMP Negeri 13 Borong. Nah, Bapak Ibu sekalian, judulnya ini
ini kan huruf kapital semua, itu boleh asalkan dia konsisten gitu. Tidak apa, ada dua pun tidak apa. Tapi kalau seperti biasa yang P-nya hanya kapital, K-nya kapital, P-nya kapital, dan awalnya kapital tuh kecuali SMP itu juga tidak apa. Jadi model seperti ini boleh. Model yang tadi sebelumnya juga boleh gitu di depan huruf kapital. Jadi ini yang penting ada terlihat konsisten saja gitu. Kemudian ini sudah sangat bagus, sudah ada fotonya, sudah ada dua. Jadi secara foto itu sudah bisa kami sebagai yang melihat itu sudah lihat, sudah bercerita nih fotonya. Foto yang tampilkan sudah bercerita dari penulisnya. Wah, berarti ini tentang ada murid, kemudian ada ibu pakaian adat gitu. Terus membaca judulnya gitu kan, pelaksanaan kegiatan pegelaran karya. Jadi berarti tanpa saya harus membacanya utuh, tapi ketika saya lihat foto dengan judulnya itu sudah bisa membayangkan gitu untuk saya tertarik membacanya. Gitu Bapak Ibu. Jadi dalam teks ini fotonya sudah oke. Tapi untuk poin apa, siapa, di mananya sudah ada Bu ya. Hanya tentang kegelaran karya, kemudian tanggalnya tanggal 10 Januari, kemudian di lokasinya di oleh siswa-siswi SMP di SMP 13. Terus kemudian tapi ada yang kurang nih Bu, ada yang perlu ditingkatkan lagi, yaitu bagaimana kegiatan itu berjalan dan mengapa itu belum terlihat jelas gitu. Belum Ibu tuliskan jelas. Ini kan hanya 61 kata Bu ya, kami lihat di Microsoft Word. Jadi ini 61 kata, mungkin karena waktunya terbatas tidak apa-apa juga. Ini 61 kata, jadi bisa lagi Bapak Ibu menuliskan lagi, misalkan perlu dijelaskan pagelaran ini tentang apa saja gitu kan. Karya apa saja yang digelarkan gitu. Jadi apakah pakaian adat, apakah tarian gitu. Jadi karyanya disebutkan gitu. Kita dengar ini. Baik. Lalu bisa juga nih Bu, SMP yang jumlah muridnya yang dilaksanakan oleh siswa-siswi itu saja berapa orang gitu, atau siswa-siswi SMP 13 Borong terdiri dari gitu, atau jumlahnya 50 orang terdiri dari 20 laki-laki, 30 perempuan, atau bagaimana gitu. Gitu. Terus boleh juga, ini kan ada ibu ya, ini ibu hadir di sini tuh bisa ditulis juga ibu sebagai pendamping atau sebagai pemberi arahan karya gitu, atau sebagai atau mungkin ditulis juga peran ibu sebagai apa gitu di sini gitu Bu. Terus kemudian kenapa kegiatan ini dilakukan gitu, jadi perlu ditulis juga Bu kenapanya gitu. Ini mungkin bisa dicatat Bu kenapa mesti ada pagelaran karya ini, kenapa mesti ada kegiatan ini gitu. Jadi bisa ditulis di alinea di paragraf pertama ini, kegiatan ini dilakukan untuk mengingatkan kearifan lokal di daerah Borong gitu, NTT gitu. Jadi kearifan lokalnya seperti apa gitu kan, apakah bentuk kan banyak kan, ada bahasa, ada karya seni, ada pakaian adat, tulis saja gitu kan kearifan lokal apa gitu. Sehingga gitu kan kegiatan-kegiatan ini murid-murid jadi lebih paham nilai kearifan lokal gitu. Terus tujuh ya, kenapa tadi kan kenapa diselenggarakan, kemudian dijelaskan juga pagelarannya apa saja gitu kan. Lalu bisa juga di paragraf kedua, ini kan Bapak Ibu baru nulis satu kalimat, kegiatan pagelaran karya ini berjalan dengan lancar dan siswa-siswinya sangat kompak serta antusias. Bisa nih Bu dikembangkan lagi, antusias karena apa? Apakah karena tentang pakaian, tentang apa, karya tentang adat kah, tentang tarian kah gitu, atau tentang dari pemberi apa ya yang mengarahkan kah, atau dari guru-gurunya gitu. Jadi sebutkan saja antusiasnya karena apa gitu. Karena apa, terus kompaknya dalam hal apa, misalnya dalam kerja kelompok mereka saling berdiskusi dan bekerja sama satu sama lain. Itu sudah menjelaskan mengenai bagaimananya sih Bu. Antusiasnya itu ya dijelaskan juga ya, tadi itu kelas, di dalam ruang kelas ini duduknya itu
duduknya itu di lantai sehingga bisa saling melihat karyanya dengan lebih jelas dan lebih membuat siswa-siswi tertarik gitu, Bu. Jadi itu perlu dituliskan lagi atau dikembangkan lagi mengenai kenapa dan bagaimananya ya, Bu. Dari Ibu Minardus. Itu masukan dari kami, Bu. Ada tambahan atau ada sanggahan, Ibu? Ya, terima kasih. Iya. Atau dari Bapak Ibu lain ada yang memberikan sanggahan terhadap konteks ini? Ada masukan? Baik. Oh, Kak Jonathan. Ya, dengan Ibu siapa? Iya. Ya, dengan Ibu siapa? Ya. Dengan Ibu Minardus tadi, Ibu Melin SMP Oh, iya. 13. Iya, Bu. Memang tulisan saya ini memang tidak banyak, hanya 2 paragraf. Kena waktu kemarin itu kita buru-buru. Iya. Jadi sekarang saya sudah ini apa? Ya, saya buat baru lagi. Iya. Ada Iya. 4 paragraf. Itu baru saya Baik. kirim ya. Ya, Bapak Ibu sekalian, ya tugas ini tuh bisa dikembangkan lagi buat tugas akhir. Nanti tugas akhirnya juga seperti ini, tapi sesuai dengan masukan yang saya sampaikan gitu. Jadi tugasnya tetap sama temanya, penulisannya, tapi nanti akan lebih lanjut saya sampaikan di akhir. Mengenai tugasnya akan saya sampaikan instruksinya di akhir, tapi temanya tetap sama tulisannya. Begitu. Terima kasih Ibu Minardus, terima kasih banyak. Oke, catatannya semoga dapat digunakan dan bermanfaat. Bapak Ibu sekalian, apakah ada yang ingin karyanya saya komentari? Jadi yang berbeda dari 2 review sebelumnya, ini ada fotonya. Jadi fotonya ini sudah. Jadi kalau di dalam tema itu kan saya membuat tema yang Bapak Ibu sudah pernah alami. Jadi kalau ada fotonya itu lebih baik itu. Jadi fotonya itu bisa menceritakan isinya gitu. Kalau di website itu ada foto gitu. Gitu. Kalau tidak ada, lanjut ya yang kita lakukan Ibu. Habis ini kita izin Mas. Iya Bu, Ibu Kepsek ya. Iya, mohon maaf saya Ya. masuk lambat karena baru selesai supervisi. Ini untuk kalimat yang pertama itu Mas. Itu sudah betul seperti itu karena saya tadi tidak mendengar. Mohon ini menjelaskan kembali untuk kalimat pertama. Apakah tadi untuk pembahasannya sebelum kata telah itu harus ada subjek atau memang sudah tidak apa-apa seperti ini begitu. Untuk kalimat pertama pada tanggal 10 Januari telah melaksanakan kegiatan pegelaran karya itu sudah pas atau saya rasa kalau menurut kalimat itu kurang subjek ya. Ya betul Bu. Terima kasih. Iya. Ya, mungkin posisinya bisa ya. Terima kasih Ibu Astika. Ya, saya juga baru memperhatikan juga. Bisa ditukar saja Ibu Minardus, siswa SMP Negeri 13 Borong melaksanakan kegiatan pegelaran karya pada tanggal 10 Januari di SMPN 13 gitu. Jadi siswa-siswanya diarahin aja ke menjadi kalimat di alinea awal gitu. Jadi kalau dia tetap seperti ini memang subjeknya tidak terlihat di awal gitu kan, pada tanggal 10 Januari melaksanakannya siapa gitu kan. Kalau nantinya Ibu Urba nanti siswa-siswa SMPN 13 Borong melaksanakan atau telah melaksanakan kegiatan pagelaran karya ya pada 10 Januari gitu di SMPN 13 Borong. Udah selesai gitu. Jadi satu kalimat tuh singkat gitu. Jadi siswa-siswanya di depan saja di alinea awal. Terima kasih Bu Astika atas koreksinya. Ya, saya juga baik. Itu terkait pembaruan dari saran dari saya Bu Minardus ya. Ada lagi? Ya, terima kasih. Tanggal 10 Januari telah dilaksanakan. Bisa sudah rubah di sini tadi. Ya Ibu. Berarti pegelaran ya, bukan pegelaran ya Bu ya? Pegelaran karya. Iya, maksudnya. 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 Iya,
Karena murah waktu itu. Karena waktunya sedikit saja waktu itu, Kak. Itu. Oh iya. Iya Ibu, terima kasih. Ibu Astika atas masukannya dan Ibu Minatus. Kalau tidak ada, mungkin saya akan menampilkan review lagi. Ini terkait dengan ini tuh ada pasti di antara ada dari Ibu Emerensiana. Jadi, halo Ibu Emerensiana, panggilannya Ibu siapa? Ibu Fatima, Ibu Emerensiana dari SMPN 1. Halo Ibu. Halo, Pak. Halo. Halo Ibu. Ya, wah sedang tiga ya Bu ya. Baik, terima kasih. Ini saya ambil contoh, jadi dari Bapak Ibu mungkin kan ada yang menulis tangan, kemudian ada yang difoto. Nah ini contohnya saya ambil tulisan Ibu. Ini sebenarnya sudah saya ingin menyampaikan cara menggunakan Google Lens. Mungkin sudah sebagian sudah ada yang melihat videonya dari yang tutorial itu. Tapi ini akan membantu Bapak Ibu sekalian. Misalkan kalau ada buku bacaan atau yang ingin di copy ke Word bisa juga, atau ini juga ntar kan menggunakan Word semua tugasnya, jadi ini bisa membantu Ibu Emerensiana atau yang lain itu memindahkan foto dalam teks dalam foto ke Microsoft Word gitu. Nah ini kalau dari catatan kami mengenai tulisannya kegiatan pramuka ;2 kenangan tak terlupakan. Wah ini tuh dari judulnya sudah apa ya, sudah nostalgia ya, kenangan tak terlupakan di dalam kegiatan pramuka gitu. Ya, jadi titik 2-nya itu tidak apa-apa, jadi kenangan tak terlupakan. Jadi wah ini sangat puitis dan juga nostalgik ya Bu ya. Jadi lagunya itu di daun. ya, jadi di awal sudah dibikin lokasi penulisan Borong 13 Februari. Kemudian salah satu cara yang paling efektif untuk mengembangkan kemampuan fisik dan mental adalah melalui kegiatan camping atau pertemanan. Oke, ini Bu Emerensiana topiknya tentang apa ya Bu? Ekstrakurikuler ya? Ekstrakurikuler ya? Iya. Oh iya, tentang pramuka ya. Jadi tapi ini belum dijelaskan kapannya Bu ya? Kapannya itu Belum selesai Pak. Iya, kapannya mungkin bisa disebutkan di alinea pertama atau di paragraf awal ini Bu ya. Dalam artikel ini misalkan melalui kegiatan camping atau perkemahan pada gitu. Pada di mana, terus tanggal berapa di sekolah atau di mana gitu. Kemudian menyampaikan ceritanya dan seterusnya. Saya sangat berharap cerita saya ini dapat menjadi inspirasi bagi para pembaca yang jadi sebagai pertama Ibu menggunakan kata saya itu sudah baik. Jadi mengalami cerita pengalamannya. Terus paragraf kedua bagaimananya tuh sepertinya kurang Bu. Bagaimananya tuh proses ini berjalan tuh kurang dikembangkan. Misalkan di paragraf kedua sebelum memulai cerita dan berbagi manfaat kegiatan pramuka bagi perkembangan diri anak-anak dan remaja. Pertama, pramuka dapat mengajarkan nilai-nilai kebersamaan dan tanggung jawab. Kedua, pramuka dapat mengarah kemampuan fisik dan mental. Terus yang ketiga juga, paragraf ketiga, saya mengikuti perkemahan pramuka selama 2 hari di halaman SMPN 1 Borong. Saya bersama teman-teman pembina sekolah sangat antusias mengenai itu kan. Nah, 2 hari bisa dijelaskan juga Bu. 2 harinya kegiatan pertama tentang apa secara garis besarnya. Keduanya tentang apa gitu. Terus kenangan yang tak terlupakannya yang di bagian mananya gitu. Kegiatan tak terlupakannya ketika Ibu sedang apa atau ketika dalam sesi apa gitu. Baru bisa saya bersama teman-teman pembina sekolah sangat antusias mengikuti kegiatan ini. Karena kegiatan yang sangat seru bagi kami, itu dieksplor lagi aja. Ya, yang saya sebutkan tadi Bu. Jadi kegiatan kan 2 hari. 1 hari pertama tentang apa gitu. Baru kegiatannya apa yang menarik yang Ibu ingin sampaikan di hari pertama ada atau tidak. Terus kalau nggak di hari 2. Biasanya kan penutupan tuh kalau penutupan tuh seperti apa gitu. Jadi itu aja sih Bu dari Ibu
Emerensiana, Bu. Tambah itu masukan dari kami. Ada bagaimana Bu pendapatnya, Bu? Siapa? Terima kasih untuk masukannya. Ya. Nanti nanti akan perbaiki tulisan saya. Ya, dari Terima Ibu kasih. yang sama-sama Ibu. Ini 3 paragraf. Kalau di tulisan kertas kan sulit untuk menghitung jumlah kata. Tapi kalau di Word itu bisa menghitung jumlah kata. Bapak Ibu, ini bisa sambil tutorial ya. Bapak Ibu sekalian bisa mempraktikkan. Misalkan ada tulisan yang ingin dipindahkan dengan Google Lens, syaratnya itu tulisannya harus bisa terbaca. Ini kita akan coba. Bagi yang guru lain, mungkin misalnya dari Bapak Ibu sekalian yang punya, yang ingin memfoto, misalnya ada buku teks atau buku teks yang sudah ingin di copy gitu, di foto saja pakai Google Lens saya bisa gitu. Jadi ini membantu. Saya akan ajarkan Bapak Ibu bisa sambil dicoba di laptopnya atau ketika atau diingat-ingat saja. Atau kalau yang menggunakan laptop bisa sambil mencoba. Google Lens. Jadi kita buka Google kemarin. Ya. Google Lens ya. Jadi di HP atau di laptop itu sudah ada. Jadi ini tutorialnya dari laptop saja Bapak Ibu ya. Karena saya praktikal membantu Ibu ketika yang masih nulis tangan itu bisa diubah ke Word gitu. Ya, harapannya bisa mempermudah tugas Bapak Ibu gitu. Jadi harapannya seperti itu. Saya closing dulu. Oke. Misalkan di sini saya Google. Bapak Ibu, saya klik Google. Wah, di sini kan sudah ada gambar seperti ini Bapak Ibu ya. Sudah semua Bapak Ibu? Kalau ingin mengikuti demonstrasi ini, lalu saya siapkan ketika saya sudah buka Google, saya siapkan dokumen atau Word yang ingin saya pindahkan. Misalkan saya buka Word tadi kan, ini adalah halaman kosong. Sudah siap. Kemudian saya kembali lagi. Lalu saya itu sebenarnya sudah men-save tugas dari Ibu Emensiana nih sudah saya save di sini di download. Ibu tugasnya sudah saya save. Itu saya pertama save dulu tugasnya atau foto yang ingin dipindahkan seperti ini. Saya sudah mengubahnya di laptop saya sudah mendownloadnya. Kemudian kalau sudah saya close lagi, saya sudah siapkan Word-nya, saya sudah siapkan foto yang ingin saya unggah. Tuh, jadi sudah saya siapkan juga Google-nya. Tinggal klik sini saja, telusuri pakai gambar. Ada lambang Google Lens, itu seperti kamera. Ya, ini di laptop saja. Lalu muncul upload file. Ya, tinggal saya klik. Lalu foto tadi tulisan dari Ibu Emeranda itu sudah ada dalam download saya itu. Jadi, nah, misalkan saya sudah save. Begitu. Sudah, apa Bapak Ibu sudah mengikuti semua? Sudah. Kalau sudah, saya klik open. Lalu dia memproses sendiri. Nah, tulisan ibunya sudah ada nih. Ini tergantung sinyalnya. Jadi kalau dia koneksi internetnya lancar, dia akan cepat membaca tulisan kita. Ini saya agak seperti jaringan ya, proses. Nah, tulisannya sudah ada. Nah, ini tulisannya, ini kan agak sudah tercapture, sudah apa ya namanya, sudah terbentuk, sudah ada. Ada ini yang 4 sisi ini adalah bingkai. Bingkai yang bisa kita crop. Ya, crop itu memotong. Misalkan saya mau ngambil seluruh teks, jadi saya kira-kira saja. Saya ingin fokuskan di sini sambil didrag pakai mouse-nya diarahkan. Kemudian saya ingin dari awal sini aja. Ya, ini sudah ada biru-biru ini, tandanya sudah tercopy, sudah sudah terfokus ingin mengcopy kalimat tertentu gitu. Nah, karena ingin saya semuanya, saya tinggal dipakai mouse itu ditekan, drag ke bawah. Seperti ini. Nah, kalau di laptop saya itu salin. Kalau di Bapak Ibu ada copy, klik saja. Salin. Nah, seperti itu baru ke Word-nya yang kita sudah siapkan tadi, di yang kosong.
Lalu tinggal, nah sudah ada semua. Begitu. Kakak Jo, Iya, halo. Word-nya tidak terlihat, Kakak. Word itu terlihat ya? Oke, Tidak terlihat di layar. Oke, berarti saya sebentar. Sebentar. Ya. Bukan yang ini. Saya sudah siapkan Word-nya. Oke. Ini kan masih kosong Bapak Ibu. Jadi ketika saya klik salin, di mouse itu bisa klik kanan, copy, paste ya, paste ya. Atau bisa juga dengan CTRL V, ya huruf V digabung aja. Saya dengan CTRL V muncul seperti ini. Begitu. Jadi sudah muncul, tapi karena Google Lens ini adalah kecerdasan buatan, dia hanya bisa membaca tulisan yang jelas, tulisan yang bisa terbaca itu huruf-huruf kata-katanya yang jelas, dan kalau jelas dia tidak bisa mengcopy dengan baik gitu. Jadi kita perlu melihatnya kembali, apakah ada salah kata, apakah ada salah titik, tanda baca dan seterusnya, kita bisa memperbaiki. Nah, kalau di buku itu dia bisa langsung utuh karena buku misalnya jelas, bisa utuh gitu. Jadi contohnya ini bisa di drag semua gini Bu. Jadi kita rapikan dulu rata kanan kirinya. Kemudian spasinya mungkin segini 1,1,5. Lalu kita buat bold dan di huruf tengah seperti ini. Nah, ini kan borong 13 Februari 2000. Dia hanya mengcopy yang dari tulisan saja. Jadi tulisannya seperti apa, dia hanya membaca tuh tumpek blek gitu. Jadi kita harus mencermati lagi, kira-kira sudah tepat belum ya? Kita harus membaca lagi gitu. Jadi karena ini tulisan tangan, jadi kita harus membacanya lagi. Nah, ini mengembangkan kemampuan fisik. Nah, ini kan fisiknya. Berarti kita lihat lagi dari teks awalnya itu seperti apa, gitu kan? Dari teks awalnya itu seperti apa? Berarti saya tampilkan dulu yang dari foto, kemudian tugas. Oke. Tidak muncul ya fotonya. Sebentar, saya akan tampilkan dua-duanya seperti apa ya. Oke. Fans. Oke. Misalkan oke. Bentar. Ya. Apakah terlihat tulisan dari Ibu Emerenciana dan ada fotonya juga tidak? Tampilannya di layar Bapak Ibu hanya tampilan tulisan. Hanya Word saja, Pak. Hanya Word saja ya? Oke. Saya Mungkin share-nya itu bisa yang dipilih yang screen gitu, Kak. Coba screen ya. dibalik. Screen. Oke. Oh ya. Ini off screen supaya terlihat semua. Oke, sudah terlihat ya? Oke, sudah. Ya. Nah, Bapak Ibu, saya lanjutkan. Karena kecerdasan buatannya ini bisa salah, Google Lens ini, jadi kita harus mencermati satu-satu. Atau karena ini saya pelan-pelan, jadi saya harus mencermati, jadi harus memperhatikan ini juga. Salah satu cara, yang pertama kan borong 13 Februari, salah satu cara yang paling efektif. Di sini tidak ada
kalimatnya gitu. Jadi dia tidak tercapture, tidak tercopy dengan baik karena tulisannya tidak terbaca mungkin itu. Jadi kita harus tambahkan lagi saja salah satu cara yang paling efektif untuk mengembangkan. Jadi kita harus manual lagi untuk mengembangkan kemampuan fisik ya. Fisik dan mental. Oke. Mungkin ini sudah ada di sini tuh tapi dia tidak jelas kan. Nah, satu-satu cam yang paling melalui. Nah, kita bisa rapikan lagi. Melalui mental adalah melalui, nah kan melalui kegiatan camping, hanya mungkin kecil gitu. Jadi tetap kita yang mengoreksi ya. Kalau camping ini kira-kira apakah dia sepertinya bahasa Indonesia atau perkemahan. Kemudian camping dalam artikel ini dan seterusnya saya akan membagikan cerita pengalaman pramuka gitu kan. Sayanya kecil, saya sendiri nih. Sendin. Mungkin karena di tulisannya itu huruf RI-nya itu seperti N dibaca oleh Google Lens-nya. Jadi kita ubah saja. Jadi kita tetap menceknya lagi. Saya kan ketika saya, ya kan ini tidak terbaca nih. Ketika saya, tetap perbaiki. Ketika saya mengikuti, nah seterusnya sebagai sebuah perkemahan di SMP Nigen Negeri ya. Negeri Satu Borong, seterusnya saya berharap cerita saya ini dapat menjadi jadi kita hanya mengedit saja dikit-dikit. Kalau tulisan kita terbaca itu tidak semua hanya terbaca hanya beberapa saja gitu bagi para pembaca yang sangat suka dengan kegiatan pramuka. Sebelum mulai cerita, karena mungkin RI-nya dengan N itu dibacanya sama mungkin ya, jadi seperti itu jadinya di kopinya. Pengalaman pramuka saya ingin berbagi informasi tentang manfaat kegiatan pramuka bagi perkembangan apa nih Bin? Jadi saya harus ngecek lagi perkembangan bagi ternyata kan. Satu bagi anak-anak dan remaja. Pertama bisa di koma gitu kan. Pramuka dapat mengajarkan nilai-nilai kebersamaan dan tanggung jawab. Kedua, bisa dengan koma. Pramuka dapat mengasah mungkin ya. Mengasah kemampuan fisik dan mental. Baru kembali ke catatan pengalaman saya. Saya di sini koma, saya mengikut ya. Yang benar mengikuti. Pramuka selama ini S-nya mungkin kecil sama 2-han. Karena ya tadi RI-nya mungkin dibacanya sebagai N gitu. 2 hari di halaman SMP 1 Borong. Saya bersausa. Berarti bersama teman-teman, taman-taman ya. E-nya mungkin ketika ditulis tangan dia terbacanya seperti A gitu. Jadi kita ubah saja teman-teman pembina sekolah ya. Pembina di sekolah kami. Begitu dan seterusnya. Kami itu ada mungkin ini hurufnya kurang jelas gitu kan di sekolah. Oke. Saya bersama teman-teman pembina di sekolah kami sangat antusias. Ini huruf kecil, sangat antusias mengikuti kegiatan ini karena ini merupakan sangat seru ya, tidak disingkat, sangat seru bagi kami. Nah, tinggal dilanjutkan saja Ibu Emeriandus gitu kan, tinggal dilanjutkan saja di hari pertama karena ini kan masih belum selesai, jadi tinggal dilanjutkan saja untuk nanti menjadi cerita dalam Word, Microsoft Word. Begitu Bapak Ibu. Ini bisa digunakan untuk tugas ini ataupun kegiatan Ibu lainnya, misalkan mengcopy buku, mengcopy dokumen gitu. Ketika Ibu tidak sempat menulis gitu, bisa digunakan untuk memudahkan pekerjaan kita sebagai alat bantu, dan tapi tetap kita harus mengontrolnya lagi gitu.
Yang pertama ya di HP bisa, namun kali ini saya memberikan di laptop ya agar itu bisa memudahkan tugas Ibu dan Bapak ke depannya. Begitu dari praktikal dari Google Lens-nya. Ada yang ingin tanyakan Bapak Ibu? Ada yang kesulitan? Silakan. Silakan Bapak Ibu, mumpung ketemu langsung sama Kak Jo kemarin yang ada yang kurang jelas atau bingung mau diapain, bisa langsung aja ditanyakan Kak Jo, mumpung kita bertatap muka secara langsung ya, meskipun secara virtual. Ya, mungkin tugas-tugas Bapak Ibu yang menggunakan tulisan tangan dari yang difoto itu bisa juga menggunakan ini gitu. Jadi kelemahannya ini tidak bisa membaca tulisan tangan yang tidak terbaca dengan baik gitu. Jadi bisa dicek lagi satu-satu ketika di Kopas atau di copy paste. Begitu. Jadi ini sudah tinggal lanjutkan saja ceritanya Ibu dari Ibu Emerandus ya. Gitu Ibu. Emerensiana, maaf Emerensiana Fatima Eba dari SMP 1. Begitu Ibu dan Bapak penjelasan mengenai Google Lens gitu. Tidak ada, ntar bisa dicoba lagi setelah mengerjakan tugas atau ingin mengcopy tulisan tangannya ke Word gitu, dicoba-coba saja. Begitu sangat mudah dan bisa dipahami. Oke, lanjut. Oke, luar biasa Kak Jo, saya sebentar ya. Bapak Ibu sambil menyaksikan review dari Kak Jonathan, mungkin bisa ambil nafas dulu Kak Jo gitu ya. Bapak Ibu juga boleh loh ya, mungkin ada kopi di sampingnya atau kue atau apapun, boleh nyambi, makan dan minum sambil menyimak terangan review dari Kak Jo. Atau mungkin karyanya yang ingin dibedah, langsung saja bisa langsung di kolom chat komentar atau langsung dihidupkan audionya, boleh untuk meminta request dibedah untuk dipelajari bersama. Namun sebelum itu, setelah ini kami akan membagikan link presensi untuk Bapak Ibu guru dan silahkan mengisi. Nanti akan kami share di grup pesan. Namun sebelum itu supaya ini nanti sebelum cuacanya semakin panas ya, dan kita mungkin di sini masih cukup banyak, kita mungkin akan dokumentasi terlebih dahulu Bapak Ibu. Kita akan melakukan foto bersama secara virtual. Dan ini kita tidak tahu akan berada di jepretan yang keberapa begitu ya. Jadi kita stay tune, kita stay on memasang wajah senyum saja begitu ya, Bapak Ibu yang cantik dan ganteng. Mungkin yang memungkinkan kameranya untuk dibuka, kami silakan dibuka terlebih dahulu. Kami akan melakukan dokumentasi untuk sesi mentoring hari ini. Sudah bisa, Kak Cynthia? Mungkin Kak Jonathan bisa diturunkan dulu screen-nya, Kak. Oh iya, Oke, betul. oke. Baik. Baik, yang memungkinkan Bapak Ibu guru untuk membuka kamera HP atau laptopnya, kami persilakan dulu supaya wajah ganteng dan cantik yang menyiratkan aura semangat ini bisa terpampang nyata gitu ya Bapak Ibu. Sudah, Kak? Ayo Bapak Ibu dibuka dulu kameranya. Masih baru 30% itu. Yang di kelas masih sambil ngajar tidak apa-apa. Yang penting kalau mungkin yang di kamar mandi atau apa, nah itu mungkin ya yang tidak juga kelihatan. Oke, sudah nampak wajah segarnya, wajah cantik dan gantengnya. Mungkin bisa kita ambil, Kak Cynthia. Oke. Baik, saya akan hitung ya Bapak Ibu. Ada beberapa kali pengambilan. Oke, yang pertama 1, 2, 3. Oke, selanjutnya sekali lagi 1, 2, 3. Yang terakhir 1, 2, 3. Luar biasa. Terima kasih senyum hangatnya Bapak Ibu guru. Nyampe ke Jogja loh ya, semangat dan senyum manasnya ini. Baik, kami kembalikan forum ke Kak Jonathan untuk melanjutkan sesi selanjutnya.
Ya, terima kasih Kak Alfi. Bapak Ibu, hanya ini sesinya mungkin dikit lagi. Saya hanya menampilkan satu materi mungkin. Ini masih terkaitan dengan dari yang tadi kan di review itu dari Ibu Minardus itu ada foto. Jadi saya ingin menyampaikan betapa pentingnya foto dalam teks kita, apalagi dalam konten website kita. Contohnya ya fungsi foto pada konten itu atau gambar atau video. Jadi misalkan di dalam website kita itu kan operator akan tugasnya mengupload. Jadi kita sebagai penulis bisa menyertakan foto atau gambar atau mungkin video ya untuk melengkapi cerita atau bahkan bisa menjadi bagian utama dari cerita itu sendiri. Jadi fungsi foto dalam teks atau dalam website itu juga bisa berpengaruh terhadap ketika orang melihat informasi di dalam sekolah kita itu seperti apa, dalam website kita itu seperti apa. Contohnya seperti ini, hanya beberapa saja. Ini tentang mungkin pagelaran seni SMPN 19 dengan tema Toma berkarya untuk Indonesia. Meskipun ini dengannya harusnya kecil ya, huruf kecil, tapi memang saya ingin menyampaikan bahwa ada fotonya terkait dengan pembukaan gitu, pembukaan pagelaran seni. Jadi dibikin juga keterangan gitu kan, penjabat wali kota Ambon tuh menghadiri sekaligus membuka acara resmi. Jadi ketika judulnya pagelaran seni dengan SMPN 19 dengan tema Toma berkarya untuk Indonesia tuh sudah ada fotonya gitu. Jadi fotonya ini bisa kita lihat, wah ternyata ada sebagai pendukung peristiwa atau pendukung dari cerita kita itu bisa sangat memudahkan orang luar untuk melihat apa yang sedang terjadi di sekolah kita. Gitu. Terus atau mungkin ya seperti ini. Fashion daur ulang memeriahkan Hari Pahlawan dan Hari Cinta Puspa dan Satwa 2024. Gitu. Mungkin kalau ya seperti ini teksnya, fotonya itu kan daur ulang. Jadi fotonya ini siswanya kan mengenakan pakaian daur ulang. Terus ketika saya membaca judulnya dan gambarnya tuh saya tertarik ketika saya membaca lagi teksnya gitu. Jadi bisa membantu sekali. Ini hanya 3 paragraf singkat saja. Jadi kan 3 paragraf tambah foto. Wah, daur ulang ya. Daur ulang itu bisa seperti ini gitu kan. Hari Cinta Puspa dan Satwa di Surabaya. Jadi ketika saya membacanya, tujuannya untuk mengajarkan nilai patriotisme, kecintaan terhadap lingkungan, serta kesadaran akan pentingnya menjaga kelestarian Puspa dan Satwa Indonesia. Jadi ini bisa menjadi bisa menjadi faktor pendukung dari tulisan website di konten website kita. Jadi foto-foto ini bisa memudahkan dan kita kan caranya sangat mudah. Jadi sebagai penulis kita bisa memberikan beberapa foto yang bisa ditampilkan misalkan ke Bapak operator untuk mendukung tulisan kita. Tapi kita dalam dunia digital ini kan sudah terbiasa menggunakan kamera. Cara-caranya bisa dengan sederhana saja dengan kamera gitu kan, ataupun di sekolah mungkin seperti SMP 18 mungkin ada kamera yang profesional, kamera DSLR itu bisa digunakan juga gitu kan untuk mengambil dokumentasi kegiatan-kegiatan sekolah. Jadi ditampilkan saja foto-fotonya, jadi bisa di sudut pandangnya sesuai yang ingin ditampilkan tuh bagaimana, seperti kita memfoto kejadian sehari-hari gitu kan, tapi ini tentang kegiatan atau kegiatan sekolah ataupun sesuai dengan tulisan kita yang ingin kita sampaikan. Jadi untuk bisa mendapatkan hasil foto yang lebih baik, bisa menggunakan tripod ya untuk menyangga kamera atau HP. Jadi biar tidak goyang gitu, biar tidak blur tujuannya. Dan juga perhatikan pencahayaan latar objek atau ya hindari yang silau atau terlalu gelap biar jelas begitu. Yang difoto yang terkait dengan tema tulisan kita, ataupun bisa juga dalam website itu ada dalam galeri gitu, galeri dalam website sekolah itu ada, bisa tampilkan juga situ, bisa taruh saja foto-foto tanpa teks gitu kan, foto-foto itu saja judulnya kegiatan Hari Kartini gitu kan, atau kegiatan 17 Agustus di SMPN misalkan 18 Borong menggunakan lapangan di lapangan upacara itu ada foto-foto terkait dengan petugas upacaranya gitu. Jadi itu bisa membuat orang bisa membaca atau melihat apa yang terjadi di sekolah kita dengan secara visual gitu. Jadi visual itu bisa membantu ketertarikan orang untuk melihat situasi
Gitu Bapak Ibu guru, ini mengenai langkah-langkahnya bisa dicoba nanti ketika nanti penugasan gitu. Misalkan tugasnya ini kan saya arahkan sesuai dengan pengalaman kita Bapak Ibu guru dan juga pengalaman mungkin di sekolah melakukan P5 dan seterusnya kalau yang mendapat P5 gitu kan. Jadi bisa dicari-cari tuh di foldernya atau tentang kegiatan yang masih berjalan gitu, difoto saja gitu, dimasukkan ke folder di Microsoft Word. Caranya bagaimana? Caranya seperti ini. Kalau saya sudah siapkan misalkan di dalam Microsoft Word, saya buat seperti ini. Kan ganjil ya. 99 guru antusias ikuti pelatihan penulisan konten website sekolah di NTT. Nah, NTT-nya kan luasnya. Ternyata pasti baca, oh diborong gitu. Jadi saya sengaja membuat gambaran di NTT terlebih dulu dari judul. Tapi ketika itu saya ingin menampilkan foto. Tinggal cari di insert ya. Gambarnya belum ada di screen aja. Oh ya? Ya. Oke. Oke, share screen ya. Tidak, belum ada Ibu ya. Oke, sebentar. Berarti di sini. Ya, di sini. Sudah terlihat? Sudah. Oke. Ya, jadi saya ingin misalkan sebentar ke insertnya. Saya ingin nampilkan foto. Saya sudah siapkan di laptop, saya sudah save gitu. Ntar Ibu bisa mengikuti cara-caranya. Insert picture ya. Baru this device. Baru download. Saya sudah siapkan fotonya. Jadi foto kegiatan pelatihan gitu kan. Misalkan saya tampilkan seperti ini yang sesuai dengan judul dan teks. Wah, ini bisa misalkan kita kecilkan sesuai dengan ukuran ya, karena mungkin di setiap sekolah operator yang bertugas mengupload konten kita, tapi kita siapkan saja ini keterangannya apa gitu kan. Misalnya tentu saja keterangannya misalnya pelatihan menulis konten website di SMPN 18 Borong gitu, atau mungkin pada 11 Februari gitu, Februari di SMP 12 Borong, Manggarai Timur, NTT. NTT-nya kan sudah saya jelaskan di sini NTT. Jadi begitu sudah tampilkan saja seperti itu satu kalimat tentang captionnya. Jadi ini karena 99 guru. Jadi kan di paragraf saya di dalam alineanya saya sebutkan lagi 99-nya ini 99 guru ini terdiri dari 23 guru SMP 11, 29 dari SMP 13 dan seterusnya. Jadi ada 99 guru dan ini salah satu contoh dokumentasi yang saya tampilkan dalam teks gitu. Jadi bisa membantu secara visual orang yang melihat gitu. Ini contoh saja. Jadi bisa picture, bisa apakah boleh satu, apakah hanya satu, apakah boleh dua? Sebenarnya boleh, tapi itu tergantung bagaimana di mana ya di website sekolah kita tuh seperti apa slotnya gitu kan. Apakah bisa dua? Itu bisa disesuaikan saja dengan kebutuhan website sekolah. Tapi minimal satu tuh sudah baik. Picture tadi kan, insert picture, lalu device, tinggal pilih saja. Begitu Bapak Ibu. Jadi untuk foto dalam Word itu seperti ini bisa caranya dilakukan. Begitu saja terkait dengan foto pendukung. Mungkin saya lalu ke mana lagi ya Kak? Oke, kembali ke PPT. Ya, apakah sudah terlihat? Ya. Lalu setelah itu Bapak Ibu guru semua, setelah mengetahui bagaimana cara mengupload foto atau mengetahui bagaimana peran foto dalam teks, itu mengenai mentoring hari ini itu sudah selesai gitu. Sampai sini ada yang ingin Bapak Ibu tanyakan?
Kalau tidak ada, mungkin saya akan Iya. memberikan. Halo? Saya, Pak, Mas Oh iya, Ibu. Ika. Ya, Ya, Ibu Guru. izin bertanya ini Kak, untuk foto itu memang kameranya akan lebih baik dalam posisi landscape atau bisa juga potret itu, Pak? Oh, ya, Ibu. Ya, sebenarnya kalau dari apa ya, dari informasi yang saya baca itu ya seperti di visual ini. Karena dia bisa kayak tadi kan pagelaran itu kan agak lebar gitu. Jadi bisa seperti ini landscape. Tapi itu bisa disesuaikan dengan struktur dari websitenya sendiri gitu. Jadi pola itu kan dia punya apa ya, punya format tersendiri bagaimana apa bentuk-bentuknya itu formatnya itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan itu sih Bu. Tapi pada umumnya landscape Bu untuk konten peristiwa seperti itu. Baik, terima kasih. Ya, begitu ada lagi Bapak Ibu sekalian. Baik, kalau tidak ada. 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 Ya, ada. Ya, Bapak. Monggo, Bapak. Dari mana, Ya. Bapak? Dari SMP 13. SMP 13, baik. Iya, mengenai ukuran foto tadi itu ukurannya berapa? Karena biasanya kalau kita masuk ke dalam itu, ada kalanya fotonya besar sekali dan ada kalanya itu tampilan fotonya hanya di sebelah atas saja, hanya di sebelah bawah saja. Karena apa? Besar sekali ukuran fotonya. Sehingga ukuran foto yang paling bagus itu berapa untuk itu berita itu? Foto yang paling bagus. Ya sebenarnya ini kan baik Bapak, terima kasih atas pertanyaannya. Contoh misalkan di dalam baik, ini kan hanya foto pendukung. Jadi sebenarnya yang terlalu besar juga tidak bagus gitu kan. Ya standar. Mungkin ini terkait dengan teknis Bapak, kalau di konten website itu kan setelah kita memberikan tulisan dan memberikan apa ya, memberikan ini foto kita gitu. Jadi tugas menguploadnya itu kan biasanya operator. Jadi itu terus bisa disesuaikan Bapak. Jadi ketentuan pastinya memang disesuaikan dengan kebutuhan dari website itu sendiri gitu. Jadi kalau saya kan bisa saya besarkan tapi tidak enak dilihat gitu kan. Jadi kan seperti ini. Perlu gini tapi disesuaikan aja seperti ini. Jadi sesuai dengan, kalau ini kan hanya untuk pendukung tulisan saja. Untuk teknisnya di dalam mengunggah di website itu tergantung dari kebijakan apa ya, sekolah ataupun operator yang mengerjakan Bapak. Jadi lebar dan itunya itu bisa disesuaikan dengan format yang ada dalam website itu Bapak. Begitu mungkin jawaban dari saya Bapak. Oke, terima kasih. Baik, saya stop share karena sudah jam 11 lewat ya di sana ya. Sudah 11 lewat. Baik, saya akan lanjutkan lagi. Ya, kait dengan ada tambahan Kak Cynthia atau Kak Alfi? Kak Cynthia, Kak Alfi. Mungkin Bapak Ibu guru yang belum mengisi presensi boleh diisikan terlebih dahulu karena baru ada 10 guru yang mengisi. Sedangkan di sini partisipannya cukup ramai ya Bapak Ibu guru. Ada yang satu Zoom ramai-ramai. Ini bisa setiap orang mengisi begitu ya Bapak Ibu guru. Jadi jangan diwakilkan untuk mengisi presensinya. Mungkin boleh dikirimkan lagi Kak Vira atau Kak Alfi untuk linknya. Karena nanti presensinya akan terpisah ya Bapak Ibu Guru untuk Bapak Ibu Guru yang hadir
secara langsung online dengan presensi nanti yang Bapak Ibu gurunya menontonnya lewat rekaman YouTube. Itu nanti ada presensinya sendiri lewat kuis begitu. Jadi untuk yang sekarang hadir silahkan diisi presensinya sehingga nanti tercatat hadir gitu ya Bapak Ibu guru. Sehingga tidak perlu nanti mengisikan kuis kuis pengganti presensi dari menonton YouTube gitu. Mumpung ini ketemu sama Kak Jonathan ya Bapak Ibu guru secara langsung, silahkan dimaksimalkan untuk bertanya ke Kak Jonathan. Dan kalau ada yang ingin di-review hasil karyanya, tulisannya kemarin yang sudah sempat ditulis waktu kita bertemu offline di sekolah, silahkan Bapak Ibu Guru langsung diinterupsi saja. Kak Jonathan, saya mau nih karya saya dilihat dong, dikoreksi, masih kurang apa masukannya. Itu boleh sekali Bapak Ibu Guru, silahkan mumpung ketemu sama Kak Jonathan, ini dimaksimalkan untuk tanya-tanya jawab. Oke. Mungkin ibu bapaknya sudah mengendapkan informasi sehingga mungkin sedang coba dan mungkin sudah memahami sesi hari ini. Lanjut aja Kak ya. Oke, lanjut Kak Jonathan. Atau masih ada yang ngisi presensi Bapak Ibu? Silakan. Presensi sangat penting juga. Sembari mengisi ya Bapak Ibu. Udah lumayan banyak nih guys. Ya, betul. Lanjut ya. Ini saatnya ada tinggal 3 slide lagi. Baru sudah selesai. Pertama, oke. Ini setelah sesi ini saya ingin menyampaikan tugas Bapak Ibu. Tugasnya tidak sulit, mengembangkan dari yang ada. Jadi mengembangkan tulisan yang ada itu karena niat kami mempermudah Bapak Ibu semua. Jadi tugasnya dilanjutkan saja. Yang menggunakan tulisan tangan bisa dipindahkan ke Word atau bisa yang tadi coba. Atau kalau tidak memungkinkan ya tulis di Word gitu kan. Nah, setiap peserta mengerjakan satu artikel konten berdasarkan tema yang diperoleh. Temanya ini yang dari itu Bapak Ibu yang kelompoknya itu. Jadi kalau dalam temanya sebagai pengalaman menjadi guru itu lanjutkan saja gitu. Kemudian buatlah minimal 200 kata di Microsoft Word minimal. Jadi 200 kata itu sekitar 3 paragraf Bapak Ibu. Nah, bagaimana cara mengeceknya? Cara mengeceknya mungkin seperti ini. Kalau di Word itu ada seperti ini Bapak Ibu. Ada tandanya, misalkan saya tampilkan di Word. Ini sederhananya seperti ini. 181 di pojok sebelah kiri ya. Pojok sebelah kiri tulisan angka 181 words. Ya, jadi itu artinya 181 kata yang sudah ditulis kan. Begitu, itu sederhananya seperti itu. Itu dengan spasi ya. Jadi ini bisa membantu ketika di Word sudah sampai 200 kata tapi tanggung tidak apa-apa minimal gitu kan. Tapi batas ambangnya itu 200 kata. Saya percaya Bapak Ibu mampu menceritakan atau membuat konten lebih baik lagi dari yang kemarin gitu. Ini pun saya hanya 181 kata, jadi saya tambahkan lagi 1 paragraf lagi. Ini begitu Bapak Ibu mengenai jumlah katanya bisa dicek di sini ya sekali lagi di pojok kiri paling bawah itu ada otomatis ketika kita membuat misalkan saya membuat lagi saya mengikuti
latihan mengikuti sesi mentoring daring atau online. Oke, nah itu tambah jadi 187 dari 183. Jadi kita tidak menghitung secara manual lagi, sudah otomatis begitu Bapak Ibu. Begitu. Baik, lalu instruksinya itu ya. Halo. Buatlah minimal 200 kata. Kemudian kalau ada bocor. Ya. Jika ada foto pendukung, ya tampilkan saja jika ada di yang seperti saya tadi contohkan gitu di Word. Kemudian kumpulkan di grup WhatsApp pengumpulan 8 Maret Bapak Ibu ya. Jadi 8 Maret ini sudah siap tulisannya. Jadi ada 200 kata. Temanya itu bisa berdasarkan dari yang kemarin gitu kan. Mungkin saya akan menyegarkan ingatan lagi misalnya di rombel A. Di rombel A itu SMPN 1 ya Bapak Ibu ya, ada 7 tema. Masing-masing kelompok kan sudah ada temanya. Jadi saya ingatkan lagi seperti ini. Di grup juga sudah ada. Jadi seperti ini yang kelompok 1 P5, kelompok 2 yang pelatihan PPT, kelompok 3 visual bahan ajar dan seterusnya sampai kelompok 7 itu prestasi sekolah. Itu temanya yang bisa Bapak Ibu ambil sesuai dengan kelompok untuk menjadi tugas individunya ceritanya. Yang saya mengingatkan lagi kalau di rombel B itu ada 5 ya sampai 11. Itu ada pengalaman selama menjadi guru, yang kelima untuk kelompok 5, kelompok 4 pengalaman mengajar, kelompok 3 pelatihan bahan ajar, kelompok 2 pelatihan PPT, dan 1 P5 di sekolah. Itu Bapak Ibu yang rombel B. Yang kemudian saya ingin mengingatkan lagi yang di rombel C itu ada 6 ya. Ada 6 tema. Bisa dilihat gitu kan. Yang kelima ini pelaksanaan ekstrakurikuler karena pengalaman sama menjadi guru. Ini bisa di capture atau ntar kami bagikan. Kalau ada Bapak Ibu yang masih lupa atau tinggal teruskan saja. Tulisan yang sudah dibuat itu kan sama temanya kan. Baik. Kemudian, nah ini Bapak Ibu indikator penilaian tugasnya Bapak Ibu. Ada 5 poin, ada 5 indikator. Komitmen saya akan jelaskan satu persatu. Komitmen dalam artian peserta mengumpulkan tugas. Bapak Ibu mengumpulkan tugas saja sudah dapat 10%. 10% dari 100 ya 10 poin begitu. Jadi mengumpulkannya saja sudah dapat 10%. Kemudian ada 3 indikator substansi yang ingin saya cek, yaitu judulnya menarik. Ada apa saja yang menarik? 3 poin. Judul menarik perhatian pembaca. Misalnya guru tadi kan guru sabar, guru kreatif, gitu kan. Menggambarkan isi paragraf dan ketepatan penulisan huruf kapital dan huruf kecil itu 20% poinnya. Kemudian koherensi, judul dan paragraf nyambung dan antar paragraf alinea itu nyambung gitu kan. Itu 20%. Nah, paragraf memuat 5W1H. Semua paragraf memiliki unsur 5W1H. What, who, where, when, why, how. Nah, jadi setiap poinnya ini bernilai 5 poin Bapak Ibu ya. Jadi kami menghargai setiap tulisan yang masuk, tapi kami akan memberikan indikator penilaian. Jadi 5W1H ini ya satu poinnya kalau ada 5 poin kali 6 itu sekitar ya kami buat 20% dari adanya unsur 5W1H ini. Lalu ini pun substansi dari poin 2, 3, 4 ini 60% sebenarnya 60%. Kemudian mengumpulkannya ya 10% dari 70%. Harus pulang sampai jam berapa meeting? Oke, yang kelima lanjutkan lagi dari subjektivitas trainer gitu kan. Terus 200 kata, apakah sudah cocok gitu kan, ada foto pendukung dan originalitas tulisan. Saya menghargai itu Bapak Ibu yang ditulis dengan cerita itu bisa berbeda ketika Bapak Ibu menggunakan ChatGPT. Itu saya bisa lihat gitu kan. Atau ada tanda-tandanya Bapak Ibu. Jadi ini menghargai cerita atau konten yang Bapak Ibu buat dari original tulisannya. Ada fotonya, berarti Bapak Ibu mengusahakan yang terbaik kan. Jadi itu saya hargai juga dan minimal 200 kata. Minimal saja 200 kata itu sudah ada poinnya. Mungkin itu Bapak Ibu guru indikator penilaian tugas individu. Ada yang tanyakan? Dari saya Pak. Ibu Rosi. Iya. Tadi di tugasnya itu kan
di situ menggunakan foto. Bisa tidak Pak menggunakan video? Video. Kak Cynthia gimana cara menampilkan videonya kayak? Taruh Kak Cynthia. Prosesnya itu sebentar, kan kalau teknis ya. Kalau Kak Cynthia itu ngupload video bagaimana Kak? Linknya bisa? Itu masih bisa buat tulisan yang lama kan? Masih bisa Ibu. Ya melanjutkan dari yang lama. Tapi standar yang saya buat tadi ada 200 kata, ada sesuai dengan review yang tadi saya sampaikan juga gitu. Jadi biar lebih terarah lagi. Oke. Ibu. Oh mungkin tadi pertanyaan dari Bu Rosi, kalau mau pakai video gimana? Itu boleh ya Ibu, boleh sekali. Nanti kalau ketika di-upload iya. di websitenya, artikel Ibu itu ingin diberikan video di dalamnya, boleh sekali dikirimkan. Nah, tapi karena ini berhubung tugas dari Kak Jonathan ini kan ditulisnya menggunakan Word, begitu ya Ibu ya. Jadi mungkin nanti pakainya foto dulu gitu. Foto dulu, karena kan nanti dikumpulkannya dalam bentuk Word ya, Kak Jonathan. Iya, betul. Ya, untuk tugas Kak Jonathan terkait dengan pembuatan konten website atau penulisan artikel ini menggunakan Word dikumpulkannya sehingga nanti bisa pakai foto dulu Ibu. Nah, kemudian kalau nanti di website sekolah yang Bapak Ibu guru sudah jadi websitenya oleh Arsana sudah dibuatkan dan akan diupload. Nah, kalau mau pakai video boleh sekali supaya lebih bagus lagi begitu. Ya. Begitu. Cukup menjawab, Ibu? Siap, Bos ya. Oke, semangat. Kayaknya udah sekalian bikin videonya ya ini Bu ya. Dari pelatihan yang kemarin, dari CapCut dan Canva udah sekalian bikin videonya nih, di collab sekalian sama isi artikelnya gitu ya. Iya. Mantap. Semangat Bu Rosi. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Bu Rosi, Kak Cynthia. Baik, ada lagi Bapak Ibu yang ingin paling kurang jelas terkait dengan indikator atau tugasnya. Tugasnya itu saya ulangin lagi, ya meneruskan dari tema yang ada. Instruksi seperti ini ya. Hanya tetap melanjutkan berdasarkan tema, terus kata, sertakan foto pendukung jika ada. Jadi kalau Bapak Ibu mau mengerjakan setelah sesi ini biar mudah gitu ya tidak apa-apa, mumpung masih ingat segar gitu kan, lanjutkan saja. Lalu kumpulkan di grup WhatsApp dalam bentuk Microsoft Word gitu Bapak Ibu. Jadi menggunakan Word jadi supaya biar lebih efektif saja gitu. Begitu Bapak Ibu. Kalau sudah mungkin ya ini nanti akan di capture juga ya Pak. Kalau ingin Bapak Ibu screenshot ya boleh saja. Itu saja Kak Cynthia. Terima kasih banyak Bapak Ibu, dari saya mungkin sudah selesai sesinya, materinya sudah saya sampaikan. Semoga itu bisa menjadi bahan pengetahuan baru untuk kita saling belajar atau melengkapi tugas-tugas yang ada. Terima kasih banyak perhatiannya Bapak Ibu dari 30 device ya. 30 device ini belum tentu 30 orang saya yakin. Jadi ada yang satu device atau laptop itu HP itu berame gitu. Jadi dari 30 device ini terima kasih banyak atas kesediaannya meluangkan waktu di akhir pekan di siang hari ini. Semoga ilmu kita bermanfaat bagi pengembangan diri dan sekolah. Terima kasih banyak. Selamat siang Bapak Ibu semua. Saya berikan ke Kak Cynthia dan ke Alfi. Foto bersama. Foto bersama. Siap. Pak Sadam kayaknya ketinggalan. Ketinggalan. Terima kasih Pak Jonathan. Sekali lagi boleh nih. Foto lagi. Baik, ini ada request khusus dari Pak Sadam ya. Baik, mungkin yang masih bisa on cam, kameranya bisa dibuka kembali Bapak Ibu Guru. Kita foto sebelum berpisah pada pagi hari ini. Baik, sudah mulai banyak yang dibuka. Oke, sudah siap ya Bapak Ibu Guru. Saya akan menghitung 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu Guru.
Kita sampai di penghujung acara dan kami juga tidak telah mengingatkan jika Bapak Ibu guru mengalami kendala atau kesulitan dalam pengerjaan tugas sampai nanti di 8 Maret. Kami dari Trisana, Kak Jo, Kak Cynthia, Kak Fira, dan saya akan selalu ready untuk bisa diajak berkomunikasi. Jika ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan, diinformasikan kepada kami supaya kami juga bisa membantu mungkin kendala Bapak Ibu guru temui. Dan juga kami mengapresiasi dengan sangat besar, mungkin kami bisa memberikan apresiasi reaction love untuk setiap Bapak Ibu guru hebat yang sudah berkomitmen untuk mengerjakan tugas dan juga mengumpulkan tugas. Apresiasi cinta yang sebesar-besarnya dari kami Bapak Ibu guru, karena komitmen Bapak Ibu guru di tengah kesibukannya yang telah mengumpulkan tugas dan masih sampai 8 Maret 2025. Baik, mungkin untuk pagi sampai siang hari ini demikian kegiatan mentoring satu kita. Sebelum kami tutup, Oke, Ibu Guru, ini nanti sampai 8 Maret, teman-teman fasilitator masih akan selalu mendampingi Bapak Ibu Guru lewat online ya Bapak Ibu Guru, karena memang kita udah pulang. Jadi nanti dari teman-teman fasilitator akan tetap mendampingi, akan tetap tersedia untuk Bapak Ibu Guru. Kalau ingin bertanya, ada kesulitan, silahkan ditanyakan. Boleh sekali melalui Japri, atau kalau mau lewat grup juga boleh sekali. Jadi nanti bisa kita diskusi sekali atau di grup gitu ya Bapak Ibu Guru kalau ada kesulitan. Mohon maaf nanti mungkin kalau fasilitatornya ini sering menghubungi, tapi untuk nanti bisa menghasilkan karya artikel Bapak Ibu Guru yang baik gitu ya Bapak Ibu Guru di final gitu. Oke, untuk pertemuan berikutnya Bapak Ibu Guru masih ada pertemuan online lagi ya Bapak Ibu Guru, dan pertemuan berikutnya nanti akan bersama dengan langsung dari Bapak Imade Andi Arsana, co-founder Arsana, yang akan mengisi materi ya Bapak Ibu Guru. Jadi siapkan semangatnya untuk materi minggu depan. Ini masih ada materi lagi terkait dengan penggunaan AI begitu ya Bapak Ibu Guru. Nanti akan lebih jelasnya, akan lebih rincinya lagi nanti dijelaskan langsung oleh Bapak Imade Andi Arsana. Begitu ya Bapak Ibu Guru. Mungkin begitu saja untuk pertemuan hari ini. Sampai jumpa lagi di pertemuan online berikutnya Bapak Ibu Guru. Semangat untuk nanti memperbaiki karya-karyanya yang tadi udah di feedback oleh Kak Jonathan, untuk nanti diperbaiki lagi sehingga nanti harapannya saat di tugas final nanti artikel Bapak Ibu Guru udah keren-keren semuanya. Gitu dulu. Begitu saja. Saya kembalikan ke Mbak Alfi. Oke, terima kasih Kak Cynthia. Baik, sudah waktunya jam makan. Dan kami akan kembali sebelum kolom chat kami tutup. Yang belum presensi silakan mengisi presensi. Bunda, bisa minta karena nanti kalau sudah kami tutup kolom chatnya, link presensi juga otomatis akan tertutup. Oke, sudah semua saya pastikan apakah sudah semua yang hadir Zoom kali ini untuk mengisi presensi? Sudah aman ya? Sudah, Bu. Baik. Baik, untuk yang hadir juga sudah terekam dan tercatat. Untuk yang hadir, jika memang belum sempat mengisi, bisa japri langsung ke Kak Fira atau saya. Dan juga untuk Bapak Ibu yang belum hadir, nanti kami akan sediakan link YouTube yang bisa disimak dan juga link kuis yang harus diisi untuk mengisi kehadiran menonton atau menyimak YouTube-nya. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Untuk yang terakhir kami ucapkan di sesi siang hari ini sudah dengan semangat dan antusias menyimak sampai acara berakhir. Saya mewakili tim dari Arsana mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata dan semuanya. Sampai jumpa, selamat siang semuanya. Selamat siang. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang. Selamat siang Bapak Ibu, sampai jumpa.
Kita masih sebebas itu. Rasa takut yang tak pernah mengganggu batas naluri bahaya. Dulu tingginya lebih logika. Putaran bumi dan waktu yang terus berjalan menempa